Good morning. Selamat pagi. I'm very privileged to be here. Saya merasa sangat terhormat bisa ada di sini. I believe that all the distinguished speakers have come. Saya percaya semua para pembicara-pembicara hebat yang sudah datang. Assemblymen from representing the mayor. Dan ada Pak Mario David mewakili wali kota. Pastor Idris. Ada Pastor Adri, Padri. I want to thank Pastor Ibrahim. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Pak Ibrahim. He actually have organized and connected for us to be here. Yang sudah mengatur dan menghubungkan kita semua supaya kita bisa ada di sini. I want to thank Pastor Benny for allowing me to stay in this hotel. Saya juga berterima kasih kepada Pastor Benny yang juga memberikan hotelnya untuk kami tinggal. I believe kingdom economy is a very wide subject. Saya tahu bahwa bicara tentang ekonomi kerajaan itu adalah topik yang sangat besar. The government part, the pastor just share about the poor in islands, and there's much need about kingdom finance. Tadi Pak Adri sudah berbicara tentang kantong-kantong Kristen yang juga miskin-miskin itu juga berbicara tentang keuangan kerajaan. But what I'm going to share is from the Bible, the kingdom economy. Tapi apa yang nanti saya akan bagikan adalah dari Alkitab tentang ekonomi kerajaan. Today the whole world is going into the ESG. Probably the assemblyman will know about ESG. It's happening all over the world. ESG. Nah, hari-hari ini kita melihat bahwa dunia Kristen sedang mengarah kepada apa yang Pastor Sim sebut ESG. Nanti dijelaskan. E talks about environment. I atau E itu environment atau lingkungan. S talks about social. S untuk sosial. And G talks about governance. Dan G tentang government. ESG, government atau pemerintah. And this group of people are above the government of the world. Nah, tapi kelompok ini adalah orang-orang yang di atas dari pemerintahan dunia tentunya. And you find them, they are always talking about carbon, the greens, the environment. Dan mereka sering berbicara tentang lingkungan, tentang pemerintahan, tentang hijauan dan sebagainya. Last year I was in Singapore. Tahun yang lalu saya ada di Singapura. The head of the Association of Banks Singapore. Dan perkumpulan ketua dari Asosiasi Bank di Singapura. A very good friend of mine. Adalah teman baik saya. And he said, Pastor Sim. Dan dia bilang, Pastor Sim. He said the latest economy in the world is what we call sustainable economy. Dan dia menyampaikan bahwa sistem ekonomi mutakhir itu sekarang adalah apa yang disebut ekonomi berkelanjutan. Talking about environment, talking about carbon, talking about emission, all sorts of things. Bicara tentang pemerintahan, tentang tentang hal-hal yang kehijauan tadi itu. But then, that Mrs. Ong Naibun, which is the head of the banks there, says that very demonic. Tapi kemudian dia menyatakan bahwa sesuatu yang sekarang itu sudah sangat demonik, sangat dipengaruhi oleh iblis gitu ya. Anyway, she did not manage to complete the statement, and I went back to Australia. Tapi akhirnya memang tidak selesai statementnya dan kami berpisah saya ke Australia. And my good friend, which is actually from Indonesia, they started a hotel, 5-star hotel in Singapore. Nah, ada teman baik saya yang lain yang berasal dari Indonesia sebenarnya, dia punya hotel bintang 5 di Singapura. And the daughter sent me on ESG. Dan kemudian putrinya mengirim saya seperti file ESG tadi itu. Let me share just a little bit because I want to talk about other things. Izinkan saya berbicara singkat tentang itu karena saya hanya ingin bicara topik yang lain. If you go to London, kalau saudara pergi ke London, and there is a city called 15-minute city. Dan di sana ada sebuah kota daerah yang namanya 15 kota atau daerah wilayah 15 menit. The 15-minute city, you don't have to drive, you can walk. Ya, kota yang namanya kota 15 menit gitu ya. Saudara kalau ke sana nggak perlu bawa mobil, berjalan kaki cukup. They want to reduce carbon up in the air. Karena mereka ingin mereduksi gitu ya, apa namanya, supaya nggak terlalu polusi. And you find that in Paris it's the same thing, a 15-minute city.
Sama juga kalau saudara ke Paris, ada juga wilayah yang sama seperti itu, kota 15 menit. So they want to reduce all the carbon emission from the car so you can walk. Jadi mereka mencoba mereduksi emisi karbon supaya saudara bisa lebih sehat berjalan kaki. Beloved Christians, Saudara-saudara terkasih, I think we need to be aware what is happening in the world. saya tahu, menurut saya kita harus juga bisa tahu apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. This group of people, the ESG, they are more powerful than the government of the world. Orang-orang ini yang dalam grup ESG ini, mereka bahkan sepertinya punya pengaruh yang lebih kuat dari pemerintah. Now they are influencing the government of the world. Dan mereka sekarang yang sedang mempengaruhi pemerintahan-pemerintahan di dunia. And they are influencing the government, telling all the companies to submit themselves to ESG. Mereka sedang mempengaruhi pemerintahan-pemerintahan di banyak tempat di dunia supaya mereka juga bisa bekerja sama bahkan menunjukkan diri dengan ESG ini. They are a big group or conglomerate which is very, very wealthy. Ada kelompok konglomerat yang sangat-sangat kaya, sangat-sangat besar di dalamnya. Now we hear about, all sorts of things. CBDC, about digital currency. Dan juga tentang mata uang misalnya. And all these things are coming. Dan mata uang digital, hal-hal itu sedang berdatangan sekarang. Now we know about the digital currency, we talk about the cashless society that is coming. Kita sedang bicara tentang mata uang digital dan hal-hal yang berhubungan dengan itu semua sedang datang saat ini. But that's all written in the Bible. Tapi semua itu sudah ditulis di Alkitab. And that's why as Christians we need to know the Bible. Itulah sebabnya sebagai orang Kristen kita juga harus mengetahui Alkitab dengan baik. They all come from a source what I call the Babylonian system. Mereka datang dari sumber yang saya sebut sebagai sistem Babel. Revelation chapter 16, 17, 18 and halfway 19. Dari Wahyu 16, 17, 18 sampai sebagian pasal 19 kitab Wahyu. I believe God is in control of our economy. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang menguasai, yang mengontrol ekonomi kita. Our economy is not governed by the world. Ekonomi kita tidak dikuasai atau tidak diatur oleh dunia ini. Our economy is governed by God. Ekonomi kita ini diatur oleh Allah. Amen. Amin. The currency in the kingdom of God is not money. Nah, dalam kerajaan surga, mata uang kita itu bukan uang. The currency in the kingdom of God is what did God say to you. Mata uang dalam kerajaan surga itu bicara tentang apa yang Tuhan sendiri berbicara kepada saudara. That's why the way of God is totally different from the way of the world. Itulah sebabnya jalan Tuhan sangat berbeda dengan jalan dunia. That's why the Bible says man shall not live by bread alone, but by every word that comes from God. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. That's what Pastor Iblis said. There are poor people everywhere. Itulah sebabnya tadi Pak Haji sempat berbicara ada banyak orang miskin di banyak tempat. If the people follow what God said, we should be alright. Saya percaya kalau orang-orang itu mereka mengikuti apa yang Allah sampaikan pada mereka, harusnya mereka baik-baik saja. Amen. Amen. For 42 years as a Christian, I believe that this is wonderful, the Word of God. Sebagai pelayan Tuhan, orang percaya selama 42 tahun saya mempercayai Alkitab ini adalah jalan Tuhan. I want to share some testimonies today. Saya ingin menyampaikan beberapa kesaksian hari ini. My testimonies are geared to the Bible. Dan kesaksian saya ini sangat berhubungan dengan Alkitab. And how God can bless each one of us. Dan bagaimana supaya Tuhan bisa memberkati setiap kita. In 2 Corinthians 8 verse 9. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. God said, for the grace of our God. Di situ dikatakan bahwa karena kasih karunia dari Allah, the Lord has taken our poverty when He died on the cross
and give us prosperity. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9 di situ mengatakan bahwa karena kasih karunia Allah bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Some of you can interpret the poverty as spiritual poverty. Beberapa di antara saudara mungkin saudara bisa menerjemahkan kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan secara rohani. But I believe the Lord was talking about wealth or poor poverty. Tetapi saya percaya di sini Tuhan berbicara tentang kemiskinan dalam konteks ekonomi tadi, miskin ataupun kaya dalam konteks itu. The Lord Jesus has not only taken our sin Tuhan Yesus bukan hanya menebus dosa kita on the cross of Calvary. Bukan hanya dia mengambil dosa kita waktu dia ada di He Kalvari. has forgiven all our sins and unrighteousness. Dia telah mengampuni semua dosa kita dan semua ketidakbenaran kita. He has also died for our sin, died for our sickness. Dia juga mati bagi dosa kita. Dia mati karena penyakit kita. Amen. Amin. He has done everything complete for you and for me. Dia telah menyelesaikannya segala sesuatu secara komplit bagi saudara dan saya. When he went to the cross of Calvary. Pada waktu dia ada di kayu salib di Kalvari itu. On the basis of this word, I believe that God wants us all to be blessed. Tetapi di asal dari semua itu, saya mempercayai Tuhan mau adalah supaya kita semua diberkati. I know there are some people, Pastor Idris was just saying that they are poor. Saya tahu tadi seperti yang tadi Pak Adli, Pendeta Adi tadi sampaikan, kita melihat ada banyak orang miskin di mana-mana. But there are some people who are poor in their mind. Tetapi juga ada banyak orang yang sebenarnya mereka miskin dalam pikiran mereka. The Bible says, Alkitab berkata, as Christians, sebagai orang Kristen, God wants us to return tithing. Tuhan mau supaya kita mengembalikan persepuluhan. God wants us to give offering. Tuhan mau supaya kita juga memberikan persembahan kasih. God wants us to give first fruits. Tuhan mau supaya kita memberikan hasil dari buah pertama kita. God wants us to celebrate the feast of the Lord. Tuhan mau supaya kita juga merayakan perayaan-perayaan hari Tuhan. I was invited to Sandakan into interior jungle. Sandakan, Sabah. Saya satu kali diundang di pedalaman Sandakan di Sabah, Malaysia. I was invited to speak 3 days of revival meeting in the jungle. Saya diundang untuk berbicara di tengah hutan, KKR 3 hari di sana. With the tribe Kadazan, in the Kadazan tribe in Sandakan. Dengan suku Kadazan di daerah pedalaman Sabah tadi. When I went there, waktu saya pergi ke sana, it was completely packed with Kadazans in the jungle. It dipenuhi dengan orang-orang dari suku Kadasan itu di hutan tersebut. They live by the riverside. Mereka tinggal di sisi sungai. No electricity. Gak ada listrik. They cook on the upper river. Mereka masak itu di atas sungai. On the lower river they wash. Kemudian di bawahnya sambil mereka mencuci di situ. Electricity will only come at night with generator. Nah, listrik biasanya ada di waktu malam, itu pun pakai genset. It's very hot inside the jungle. Dan sangat sulit di tengah hutan. A lot of mosquitoes. Banyak nyamuk. I brought a friend with me, a doctor with me into the jungle. Saya bawa seorang teman saya, dokter, ke hutan itu. So the first night came. Nah, malam pertama, I have to pray. Saya harus berdoa. God, what do you want me to speak the first night? The blessed Kadazans. Tuhan, apa yang Kau mau supaya saya sampaikan di hari yang pertama ini kepada orang-orang Kasatan itu supaya mereka bisa diberkati? They are very simple. Mereka orang-orang yang sangat sederhana. They live in a jungle. Mereka tinggal di hutan. And the first night, the Lord said to me, teach them on tithes and offering. Malam pertama, saya rasa Tuhan menyuruh saya untuk berkhotbah tentang persepuluhan dan tentang persembahan. So I thought it was interesting because it was a revival meeting. Saya rasa itu sangat menarik karena itu adalah ibadah KKR. So I have to obey God.
Jadi saya harus menghormati Allah. So I have to obey God to teach tithes and offerings. Jadi saya harus taat pada Tuhan dan saya mengajar kepada mereka tentang persepuluhan dan persembahan. I teach it in a very, very simple way. Saya mengajar mereka dengan bahasa dengan cara yang sangat-sangat sederhana. I say if you make $1, Saya bilang begini, kalau kalian bisa menghasilkan $1, tithing is 10 cents. berarti persepuluhannya ya 10 sen. So you return the 10 cents to the church or to the church. That's it. Jadi 10 sennya bawa ke gereja sebagai persepuluhan. Which is to God, right? To the church, to God. Kepada gereja, kepada Tuhan melalui gereja. Then I added on arbitrarily at 5 cents as an offering. Dan saya bilang di atas 10 sen itu tambah 5 sen sebagai persembahanmu. I say if you make 10 ringgit, Saya bilang kalau kalian bisa menghasilkan 10 ringgit, the 10% is 1 ringgit. berarti 1/10-nya berarti 1 ringgit And lah. I say you add on another 50 cents as an offering. Kemudian 5 sennya itu sebagai persembahan. As soon as I finish, the Lord said, prophesy on this place, the Kadazan area. Setelah saya berkhotbah, saya merasa Tuhan menyuruh saya untuk menyampaikan pesan nubuatan kepada mereka orang-orang Kasatan. So I prophesied to them, I said, this place will never be the same again. Dan saya bilang kepada mereka, saya percaya tempat ini tidak akan menjadi sama lagi. I said, this place will never be the same again. Saya katakan tempat ini tidak akan menjadi sama lagi. First day has passed by. Hari pertama lewat, Second day has passed by. hari kedua lewat, On the third day, hari yang ketiga, many were healed in that day. ada banyak orang disembuhkan di hari itu. Many were delivered out of demon spirits. Bahkan ada banyak orang yang dibebaskan dari kuasa-kuasa roh jahat. And then on the third day, 200 people gave their lives to Jesus. Dan di hari yang ketiga, 200 orang memberi diri mereka menerima Yesus. I flew back with the doctor because good the doctor came, he was a witness. Saya kemudian terbang kembali bersama teman saya dokter itu dan saya sangat senang dia datang karena dia bisa jadi saksi di situ. We went back to West Malaysia. Kami kemudian kembali ke Malaysia Barat. In West Malaysia, they got the Star paper, the newspaper. Dan kemudian ada koran namanya Stars di sana gitu ya, harian Stars. The place that we have been in Sandakan is called Batu Sapi. Nah, tempat itu yang kami pergi di orang-orang Sandakan itu nama daerahnya mungkin seperti kabupaten atau kecamatan seperti kita di sini namanya Batu Sapi. When we went back to West Malaysia on the newspaper, waktu kami kembali ke Malaysia Barat dan kemudian kami lihat di koran itu, it's written the Sabah government is going to Batu Sapi to develop the whole place. Dan kemudian kami baca beritanya begini, bahwa pemerintah akan pergi ke Batu Sapi untuk membangun seluruh bagian tempat itu. Amen. Amin. I went 2 years ago just to visit and ask the palm oil estate person, where is Batu Sapi today? Saya 2 tahun yang lalu saya kembali ke tempat itu dan tanya orang-orang di situ tentang daerah tersebut. And the real estate palm oil estate manager said, Dr. Singh, that place today you want to go to Sabah, you have to pass through Batu Sapi. Dan kemudian salah satu teman saya di satu perusahaan itu bilang begini, bahwa Dr. Sim kalau mau pergi ke Sabah sekarang itu harus lewat Batu Sapi. Amen. Amen. Now God knew that God was going to develop Batu Sapi. Tuhan sudah tahu bahwa nanti Tuhan akan mengembangkan daerah Batu Sapi itu. Batu Sapi was going to be developed by the government. Batu Sapi kemudian akan dikembangkan oleh pemerintah daerah. And jobs will be provided for the Kadazans. And all development will come back to the Kadazans. Sehingga kemudian lapangan-lapangan kerja boleh terbuka bagi orang-orang dari suku Kasatan tersebut. But God wanted to teach them on tithes and offering first. Tapi sebelumnya Tuhan perlu mengajar kepada mereka tentang persepuluhan dan persembahan. Amen. Amin. God is an orderly God. Allah adalah Allah yang bekerja berdasarkan order, aturan. And I believe what the assemblyman was just saying. Dan saya percaya ini seperti apa yang disampaikan oleh Pendeta Adri. The church affects the family affects the world.
supaya gereja mempengaruhi keluarga dengan baik, sehingga kemudian nanti keluarga itu bisa mempengaruhi dunia dengan baik juga. Jesus is good for the family, husband and wife and children. Yesus itu baik untuk semua keluarga, suami, istri, anak-anak. Jesus is good for businesses out here. Yesus juga baik untuk bidang usaha kita semua di sini. And the assemblyman say Jesus is good for the government. Dan juga tadi Pak Mario mewakili pemerintah sudah menyatakan juga Yesus itu baik buat pemerintah. I pay tax. Saya bayar pajak. Now what brother was just saying, give unto Caesar what is Caesar, and whatever is yours, you take it. Tadi Pak Mario sempat mengutip ayat, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. The Lord wants us to be very honest. Tuhan mau supaya kita menjadi sangat jujur. The Lord wants our children to be men and women out in the community. Tuhan mau supaya anak-anak kita, pria dan wanita, bisa mempengaruhi masyarakat dengan baik. Amen. Amin. I think my time is up. I want to share when money comes to me. Nah, saya ingin berbicara selanjutnya tentang apa yang terjadi ketika uang datang kepada saya. Number one, as Pastor Adi said, we give to the poor, the needy, the orphans, everywhere. Help the community. Yang pertama, seperti yang tadi disampaikan oleh Pendeta Adri, kita harus membantu komunitas, bantu orang miskin, bantu masyarakat. We give money to mission, to Billy Graham, to save souls everywhere. Kami juga memberikan keuangan kami kepada pelayanan seperti Billy Graham yang mereka pergi ke misi-misi. I think we have, as a church, we have sown $1 million US to Israel. Gereja kami telah menabur $1 juta ke Israel. To save the Jewish people according to what the Bible says us to do. Untuk juga bisa melihat bagaimana orang-orang Yahudi di sana juga boleh diselamatkan seperti yang Alkitab katakan. So when God bless you and bless me, we are able to bless the community, bless the government, bless everybody. Jadi seharusnya ketika Tuhan memberkati saya dan saudara, kita harus bisa memberkati masyarakat, memberkati komunitas, berkati orang miskin, berkati semua orang. I want to close my session, but let me say something very important to you. Saya ingin menyelesaikan bagian kesaksian ini, tapi saya ingin menyampaikan. Tithing only protects your finance. Persepuluhan itu hanya melindungi keuangan saudara. Amen. Amen. No banks in the world can protect your finance. Maksudnya hanya persepuluhan yang bisa melindungi. Persepuluhan itu seperti melindungi keuangan saudara, bukan bank yang melindungi keuangan saudara. Tithing protects your finance. Ketika saudara memberi persepuluhan, itu seperti saudara sedang memberi perlindungan bagi keuangan saudara. Today we have heard about in America all sorts of banks gone bankrupt. Di hari-hari ini kita mendengar bahkan bank-bank di Amerika sedang bangkrut sekarang ini. I got good news for you. The heavenly bank cannot go bankrupt. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Bank surgawi kita tidak akan pernah bangkrut. Amen. Amin. So if you honor God, Jadi kalau saudara menghormati Allah, God is your blessed assurance. Amen. maka Allah adalah asuransi terbaik yang akan memberkati saudara. As a 42-year-old Christian, Sebagai orang Kristen, pelayan Tuhan 42 tahun lamanya, I'm still a baby Christian. saya masih merasa bayi Kristen. I got 4 sons. Saya punya 4 anak laki-laki, I got 12 grandchildren. 12 cucu, They're all doing very well. dan mereka sangat diberkati hidupnya. Let me share a testimony about my brother. Izinkan saya menyampaikan kesaksian tentang saudara laki-laki saya. He only had 3 years education. Dia hanya punya pendidikan 3 tahun saja. He doesn't want to study when he was young. Waktu dia muda, dia malas belajar. I think he was a bit naughty when he was young. Agak nakal memang saudara saya waktu itu. Now he's 74 years old. Sekarang usianya 74 tahun sekarang. When he accepted Jesus Christ, Pada waktu dia menerima Yesus Kristus, Jesus has come to start changing his life. Yesus kemudian mulai merubah hidupnya. My wife and myself started to teach him about tithes, offering, first fruits to him. Istri saya dan saya mulai mengajarkan prinsip-prinsip Alkitab kepada dia tentang persepuluhan, tentang persembahan kasih, tentang buah pertama. Every time I come to Malaysia, I say, Johnny, you better sow to God.
Setiap kali saya datang ke Malaysia bertemu dia, saya bilang, Johnny, kamu harus menabur bagi pelayanan bagi Tuhan. 3 years education, today he owns 15 shop houses. Hanya pendidikan 3 tahun saja. Hari ini dia memiliki 15 toko. Now I'm not boasting about the wealth, but I'm boasting about he is generous. Saya tidak ingin melebih-lebihkan, membanggakan tentang tokonya yang banyak, tetapi tentang kemurahan hatinya. Sometimes we think uneducated people cannot be blessed by God. Kadang-kadang kita berpikir orang yang tidak berpendidikan tidak mungkin diberkati oleh Tuhan. Neither am I asking you don't study. Saya juga tidak bilang nggak perlu untuk tidak belajar, bukan itu maksudnya, nggak perlu pendidikan. I'm just sharing about my brother's testimony. Saya hanya sampaikan kesaksian saudara saya itu. He obeys God. Tapi dia mentaati Allah. He started to return his tithing. Dia mulai rajin memberi persepuluhannya. Christians, we cannot give tithes. Orang Kristen kita tidak memberi persepuluhan. We can return tithes. Konsepnya sebenarnya kita bukan memberi persepuluhan, itu bukan, tetapi kita mengembalikan persepuluhan. Tithes belongs to God. Karena persepuluhan itu milik Allah, kan? So when you come to church and return your tithes, it is you and I have not given anything yet. Jadi ketika kita pergi ke gereja, kita bawa persepuluhan kita sebenarnya belum memberi, kita hanya mengembalikan. But when we return the tithing, God looks down from heaven and says, I trust you. Tapi ketika kita mengembalikan persepuluhan, Tuhan melihat di surga dan bilang, aku mempercayaimu. Amen. It's so important to be trusted by God. Nah, sangat penting untuk kita bisa dipercayai oleh Allah. If you want to be trusted by God with the millions of dollars, Kalau saudara ingin bisa dipercayai oleh Allah dengan jutaan dolar, then we have to be faithful to God. kita harus setia kepada Tuhan. Amen. Amen. We are faithful to God. God trusts you, and God can bless you whatever amount that you can do. Karena ketika saudara bisa setia kepada Tuhan, Tuhan bisa mempercayai saudara, melihat kesetiaan saudara dan mempercayai saudara dengan sejumlah uang yang apapun yang Tuhan ingin percayakan kepada saudara. Is the offering that God bless you? Nah, apakah persembahan yang membuat Tuhan memberkati saudara? On top of the tithes, the offering is where God bless you. Nah, itu jawabannya. Jadi setelah persepuluhan, persembahan yang saudara berikan itulah yang membuat Tuhan memberkati saudara. God said to you and to me that the more we sow, the more God bless you. Karena Tuhan berkata pada saudara dan saya, semakin banyak kita memberi menabur, semakin banyak kita diberkati juga. There is no other condition in 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 10. Tidak ada kondisi yang lain dalam 2 Korintus 9. The more you sow, like a farmer, he wants a great harvest, he sow more or buy more fields. Ayat 6-8 2 Korintus pasal 9 itu bicara ketika semakin mereka memberi, semakin mereka bisa memberkati lebih banyak lagi. I got good news for you. Saya punya kabar baik buat saudara. You know, in Matthew 28, dalam Matius pasal 28, the Lord said, go and preach the gospel to everybody. Tuhan katakan, pergi beritakanlah Injil kepada semua orang. Matthew 24 verse 14, preach to all the nations of the world. Matius 24 ayat 14 berkata, Injil harus diberitakan kepada semua orang. And the Lord Jesus promised you, I will be with you right to the end of the age. Dan kemudian Tuhan berjanji bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Whatever the economy is, I'll tell you the good news is economy will be shaken. Apapun situasi ekonomi sekarang sedang terjadi, saya mau berkata kepada saudara bahwa ada waktunya nanti bahkan ekonomi ini akan tergoncang, akan digoncangkan. But your God and my God is the same God, Jesus. Tapi Allah saudara dan Allah saya adalah Yesus yang sama. He will be with you right to the end of the age. Dia akan bersama-sama dengan saudara sampai pada akhir zaman nanti. Amen. Amen. He will not change. He will not go bankrupt. Dia tidak akan be there for you. Dia tidak akan berubah, dia tidak akan pernah bangkrut, dia akan selalu bersama-sama dengan saudara. So if you, I believe you are very wise, every one of you. Saya percaya semua saudara orang-orang yang bijaksana. Then follow God. Karena itu ikutilah Allah. What God instructs us to do,
we do. Apa yang Tuhan instruksikan kepada kita untuk kita lakukan, itulah yang harus kita lakukan. I was a dentist by training. Saya juga seorang dokter gigi profesional. My wife was a doctor by training. Istri saya juga seorang dokter profesional. We earn a little bit of money. Sehingga kami bisa juga mengumpulkan sedikit uang dari profesi itu. But I started with zero. Saya memulai dengan nol. Because I got 13 brothers and sisters to take care. Karena saya punya 13 orang laki-laki, saudara laki-laki perempuan yang harus juga saya rawat, saya pelihara. And I graduated from Singapore University. Ketika saya tamat kuliah dari Universitas I Singapura, went home to Melaka. saya kembali ke Melaka. My father was very sick. Ayah saya waktu itu sudah sangat sakit. I couldn't see him only except holiday time in the university. Saya nggak bisa sering bertemu dengan ayah saya, hanya kalau waktu libur kampus saja bisa bertemu. When I graduated, I went home to Melaka to see my father. Waktu saya selesai kuliah, saya kembali ke Melaka ketemu dengan ayah saya. He called me to his bedside. Dan kemudian dia panggil saya ke sisi tempat tidur. He said, "Son, Dia bilang, putraku, go back to the church." kamu kembalilah ke gereja. I was not a Christian. Saya bukan Kristen sebelumnya. And that day onwards, my father buried everything. I was posted to Kelantan. If you know Malaysia, from Melaka to Kelantan is far away. Dan setelah ayah saya meninggal, saya kembali ke Kelantan. Kalau saudara tahu Malaysia, dari Melaka ke Kelantan itu sangat jauh. I worked with the government for $950, 950 ringgit per month. Saya bekerja kemudian di salah satu bidang dalam pemerintahan. Gajinya 950 ringgit. That was many years ago. Berapa puluh tahun yang lalu. When I got my pay, Ketika saya dapat gaji saya, straight away I sent 650 to my mother. Saya dari 950 ringgit itu, saya kirim 650 ringgit kepada ibu saya. Because I got brothers and sisters. Karena saya punya saudara laki-laki dan perempuan. So that mom can take care of my brothers and my sisters. Supaya ibu saya bisa juga merawat saudara-saudari perempuan saya. I only live on 300 a month. Jadi saya hanya hidup dengan 300 ringgit saja. I have to rent a place. Saya harus sewa seperti kos-kosan, kurang lebih 1 jutaan aja deh. You look at Pastor Sim, he's so big, he loves food. Saudara bisa lihat Pastor Sim sekarang, ya tubuhnya diberkati gitu ya, karena suka makan. So every month, zero. Jadi tiap bulan nol. Every month, zero account. Tiap bulan rekening nol terus. But I was happy. Tapi saya berbahagia Because I could help my mom. karena saya bisa membantu ibu saya. I could help my brothers and sisters. Saya bisa membantu saudara laki-laki, saudara perempuan saya. When I was in the university city, am I stopping or I'm not yet stopping? Student. So when I was in the university, Jadi waktu saya ada di universitas, every Sunday I go to church. I was not a Christian. setiap hari Minggu saya pergi ke gereja. Walaupun saya belum orang Kristen waktu itu, I only know how to pray one prayer. saya hanya tahu berdoa satu jenis doa saya. So when I go to the church, Jadi waktu saya pergi ke gereja, I say, God, I want to marry a doctor. saya katakan, Tuhan, saya ingin menikah dengan seorang dokter. Don't ask me why, but I just know one prayer. Tapi saya hanya tahu satu doa. Saya nggak tahu kenapa. Jangan tanya saya kenapa. Saya cuma tahu doa itu. When I was working in Kelantan, a doctor came to me. Nah, waktu saya bekerja di Kelantan, seorang dokter datang sama saya. So I have to say to my girlfriend at that time, which was later we married. Saya kemudian katakan kepada pacar saya itu yang kemudian kami menikah nanti. I say, I got no money to marry you. Saya bilang, saya nggak punya uang untuk menikahi kamu. I have to be honest. Can you say amen? Saya harus jujur. Boleh bilang amin untuk kejujuran. So I say to my wife to be, I got no money to marry you. Jadi saya bilang sama calon istri saya itu, saya belum punya uang untuk menikahi kamu. But she come from a very good family. Karena dia datang dari keluarga yang baik. And she said to me, I'm not marrying you for money. Ayo, praise God. Dan kalau istri saya itu bilang nih, saya nggak mau menikah kamu karena alasan uang. Saya bilang, oh puji Tuhan. She said, I'm not marrying you for money.
Saya tidak menikahi kamu karena uang. And we join together as husband and wife. Dan kami bersama-sama sebagai suami istri. And together we start to raise up our family. Dan kemudian bersama-sama kami mulai membesarkan keluarga kami. Today they are all Christians. Dan hari ini mereka semua Kristen. Today they are all doing well by the grace of God. Dan hari ini oleh anugerah Tuhan mereka hidupnya baik-baik semua. Amen. Amen. I started with a zero, I told you. Saya mulai dengan 0. And over the years God has blessed a bit more zeros. Tapi selama bertahun-tahun kemudian Tuhan memberkati sehingga 0-nya tambah banyak di belakang. Amen. Let's give God glory. Haleluya. Mari kita kemuliaan bagi Tuhan. Let me pray one prayer. Dan izinkan saya berdoa satu doa. I want to pray for you. If you have never done your tithing properly, today is the day for you to start doing tithing. Tapi saya ingin mengajar saudara. Kalau saudara belum belum mengembalikan persepuluhan saudara dengan baik, mulailah lakukan itu dengan baik. Amen. Amen. Today is your day to say, Lord, please forgive me. I want to do faithfully. Hari ini saudara bisa berdoa dengan Tuhan, ampuni saya mau belajar, saya mau bertobat, saya mau lebih rajin untuk mengembalikan persepuluhan. When you are blessed, the government is blessed. Karena ketika saudara diberkati, pemerintah juga diberkati. Amen. Amen. When you are blessed, the government is blessed. Ketika saudara diberkati, pemerintah juga diberkati. And so number one, I want to pray for you that, Lord, help me, I want to change. Jadi doa saya adalah saudara-saudara harusnya begini, Tuhan, tolong saya ingin berubah. Number two, Doa yang kedua, God said, if you want more, then continue to sow more than the tithing. nah kemudian Tuhan bilang begini, kalau engkau ingin mendapatkan lebih, artinya saudara perlu memberi lebih lagi, berkorban, menabur lebih lagi. Why don't we stand up? I want to pray one prayer for you. Is it okay? Bolehkah kita berdiri bersama-sama? Father, we just thank you for the family. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua keluarga. Thank you for the blessed family in Makassar. Terima kasih untuk keluarga-keluarga yang diberkati di Makassar ini. Lord, your word said, Tuhan firman-Mu berkata, in Malachi chapter 3 verse 10, dalam Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10. when we Christians do faithfully unto you, Ketika kami sebagai orang Kristen, kami melakukan dengan setia kepadamu. when we return our tithes and offerings properly unto you, Ketika kami dengan setia mengembalikan persepuluhan kami dan memberi persembahan dengan setia kepadamu, your word said, firman-Mu berkata, we Christians will affect Makassar. maka kami sebagai orang Kristen, kami bisa mempengaruhi kota Makassar dengan baik. Amen. Beloved, when you pray and do properly, the nation is blessed. Karena itu saudara-saudara, ketika saudara berdoa dan saudara melakukannya dengan baik, dengan benar, bangsa saudara akan diberkati. How many of us wants to bless Makassar and Indonesia? Dan banyak saudara ingin jadi berkat bagi Makassar dan bagi Indonesia. Then we be faithful to God. Biarlah kita menjadi orang-orang yang setia kepada We Allah. do our tithing properly, we do our offering properly, and the nation is blessed, and Makassar is blessed. Kita melakukan memberi persepuluhan kita dengan baik, persembahan dengan baik, dan kita percaya Makassar akan diberkati, Indonesia akan diberkati. Amen. Let's give God a clap of Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.